Shalom. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, mengucapkan selamat Paskah, menyambut kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi ada dua di sini. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Itulah Jumat Agung yang kita peringati bersama-sama hari Jumat kemarin. Pada waktu itu Yesus diserahkan itu karena pelanggaran kita. Di dalam diri Yesus sendiri tidak ditemukan sedikit pun kesalahan atau dosa yang membuat dia patut atau layak untuk dihukum. Tetapi dia tetap dijatuhi hukuman karena dia untuk menanggung atau diserahkan untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Pembayaran atas dosa-dosa kita, menebus kita, dan dia diserahkan oleh karena pelanggaran kita. Iblis berpikir bahwa dia bisa membunuh Yesus. Dan kalau Yesus mati, maka dia menang. Tapi dia salah. Dia tidak bisa membunuh Yesus. Alkitab berkata Yesus menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu Bapa kuserahkan nyawaku. Tidak ada yang bisa mengambil daripada dia. Karena dia Allah. Tapi dalam kemanusiaannya, dia serahkan nyawanya kepada Allah. Pada Bapanya di surga. Dan karena dia menyerahkan nyawanya, maka itu menjadi penebusan untuk kita. Iblis berpikir dengan matinya Yesus dia menang. Tetapi dia salah. Dia tidak tahu rahasia itu, saudara, tersembunyi bagi dia. Bahwa justru dengan matinya Yesus, iblis dilucuti kuasanya, dikalahkan habis, sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Yesus berjuang di dalam peperangan, saudara-saudara itu. Dia berjuang, saudara-saudara, di atas kayu salib, dengan segala derita yang dia alami. Dan akhirnya, ketika dia selesaikan itu semua pembayaran itu, saudara, dia bangkit. Dan setelah dia bangkit, saudara, dia memenangkan peperangan itu. Dan karena dia memenangkan peperangan itu, dan dia telah mati dan bangkit, dan itu adalah kematian dan kebangkitan kita, saudara. Karena itu, kemenangan yang Yesus sebut itu adalah kemenangan kita. Itu sebabnya disebut kita lebih dari pemenang. Dia berjuang, kita tidak perlu berjuang. Dia sudah menang, dan kita mendapatkan kemenangan itu. Maka kita lebih dari seorang yang telah menang. Jadi Yesus dibangkitkan di sini, saudara-saudara, dikatakan adalah untuk menjadikan kita orang benar. Di saat Yesus disalib adalah untuk membayar semua pelanggaran kita. Tetapi kebangkitan Yesus, saudara-saudara, merupakan satu bukti pembayaran atau kwitansi, saudara-saudara, bahwa semua apa yang Yesus lakukan, deritanya, semua sengsaranya, kematiannya di kayu salib dan selama berada di dalam kubur, itu adalah masa pembayaran, saudara-saudara. Dan kebangkitannya membuktikan itu adalah kwitansi buat kita bahwa semua sudah selesai dia bayar. Dia sudah bayar seluruh pelanggaran kita. Dia telah memuaskan Allah. Dan Allah menerima itu, saudara-saudara. Sehingga kita di hadapan Allah menjadi orang benar karena Yesus bangkit. Jadi kebangkitan Yesus sekali lagi adalah bukti pembayaran. Adalah kwitansi bahwa semua sudah selesai. Sudah dibayar oleh Yesus. Dan kita menjadi orang yang benar, saudara-saudara. Tadinya bukan orang benar karena dosa. Sekarang kita menjadi orang benar karena Yesus sudah selesaikan semua ketidakbenaran kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kalau Yesus tidak dibangkitkan, saudara, dia hanya mati dan tidak dibangkitkan, maka tetaplah dosa kita. Kita tetap orang berdosa. Maka sia-sialah iman percaya kita, kata firman Tuhan.
Sama seperti dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Di dalam perjanjian lama jelas dituliskan di sana bahwa seorang imam itu setahun sekali membawa darah domba masuk di dalam bait Allah, masuk ke ruang maha suci untuk bertemu Tuhan. Di sana dia akan mengadakan pendamaian dosa-dosa orang Israel terhadap Allah dengan membawa darah domba. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka kalau pendamaian itu diterima, maka dia akan keluar kembali dari dalam bait suci itu. Tetapi kalau dia tidak keluar dari dalam, saudara, berarti pendamaian ditolak. Dan kita bersyukur, saudara, bahwa Yesus keluar dari dalam kubur. Dia bangkit kembali, saudara-saudara. Artinya seluruh pembayaran diterima. Pendamaian atas kita, pendamaian karena dosa-dosa kita, saudara-saudara, sudah dikerjakan Yesus Kristus. Dan dia bangkit membuktikan bahwa sudah lunas dibayar semua. Dan kebangkitan itulah bukti, saudara-saudara, bahwa Allah menerima, Allah dipuaskan oleh pendamaian yang dibuat oleh Yesus Kristus. Sudah selesai. Yesus, imam besar kita itu, saudara, masuk dengan membawa darahnya sendiri, kata Ibrani. Kata surat Ibrani, dia membawa darahnya sendiri ke sana untuk menjadi pendamaian bagi kita semua. Dan kita bersyukur, saudara, bahwa dia bangkit kembali untuk menyatakan kepada kita, sudah lunas dibayar semuanya. Puji Tuhan, Allah menerima dan Allah dipuaskan oleh karenanya. Jadi karena Allah menerima dan dipuaskan dengan korban Yesus yang membayar semua itulah di atas kayu salib, maka kita disebut orang benar. Jadi di sini pembenaran itu adalah pemberian dari Allah secara cuma-cuma buat kita. Saya mau saudara tahu, dalam perjanjian lama Allah menuntut supaya setiap orang berbuat benar, baru bisa berkenan kepada Tuhan, dikasihi Tuhan, diterima oleh Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Itu di dalam perjanjian lama. Orang harus berbuat yang benar. Tetapi dalam perjanjian baru, Allah membenarkan setiap orang melalui iman kepada korban Yesus Kristus. Jadi kita benar, saudara, bukan karena perbuatan, bukan karena hasil usaha. Tetapi itu adalah anugerah pemberian melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Kita dibenarkan. Dia bayar lunas di situ. Dan dia bangkit. Membuat kita bahwa betul-betul kita adalah orang benar. Roma pasal yang ke-10 ayat 3 berkata demikian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi kalau ada orang yang berjuang supaya dia dibenarkan oleh Allah, supaya dia dikenan oleh Allah, supaya dia dikasihi oleh Allah, supaya dia, saudara-saudari, berarti di hadapan Allah, berharga dan mulia di hadapan Allah, karena hasil perjuangannya, maka orang ini tidak mengerti kebenaran Allah. Itu adalah membuat kebenaran sendiri, kata Roma pasal yang ke-10 tadi. Bahwa dia tidak mengerti kebenaran Allah, sehingga ia mendirikan kebenaran sendiri. Dia tidak tahu bahwa kebenaran adalah pemberian Allah atas hidup kita. Mari kita buka Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Adalah benar, saudara-saudara, bahwa karena satu orang, yaitu Adam, yang tidak taat di Taman Eden,
dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka dia jatuh di dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, saudara, maut berkuasa atas hidup manusia. Jadi sebenarnya Allah awalnya menciptakan manusia itu untuk hidup yang kekal. Itu sebabnya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak menentukan batas umur. Allah ingin manusia hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Tetapi dosa telah membatasi hidup manusia. Dosa telah mendatangkan maut yang membuat manusia terpisah dengan Allah dan tidak bisa hidup bersama Allah dalam kekekalannya. Dan itulah yang dikatakan di sini bahwa oleh karena dosa satu orang inilah maut berkuasa. Itu benar. Tetapi lebih benar lagi mereka. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Adalah benar saudara-saudara bahwa maut telah berkuasa karena satu orang. Tetapi lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus. Saya percaya setiap kita ingin hidup yang berkuasa. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas kuasa-kuasa kegelapan, berkuasa atas maut, saudara-saudara, sekalipun karena sudah dikalahkan oleh Yesus. Berkuasa atas kebiasaan-kebiasaan buruk, berkuasa atas penyakit, berkuasa atas persoalan-persoalan hidup yang terus datang menyerang dalam hidup ini. Saya percaya setiap kita ingin hidup yang berkuasa itu. Dan firman Tuhan berkata ada dua hal. Saudara harus menerima kelimpahan kasih karunia. Dan yang kedua, harus menerima anugerah kebenaran. Bukan saya tidak percaya, saudara, bahwa kita harus berbuat yang baik dan benar. Tidak. Bukan saya tidak percaya hal itu. Tetapi saya sangat percaya bahwa kita harus berbuat yang benar dan baik. Tetapi bukan supaya kita dipandang benar, bukan supaya kita diterima Allah, bukan supaya kita dikasihi, berkenan, berharga, mulia di mata Allah, bukan. Tetapi saudara-saudara, perbuatan baik dan benar yang kita lakukan itu adalah hasil atau buah dari pembenaran Allah terhadap kita. Buahnya dari apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib terhadap kita. Jadi kalau dalam Perjanjian Lama berbuat benar adalah perbuatan yang harus kita lakukan agar diterima Allah. Sekali lagi dalam Perjanjian Baru, kita dibenarkan oleh Allah sehingga kebenaran itu, saudara-saudara, masuk dalam hidup kita, menjadikan kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar dan baik. Kita dibenarkan terlebih dahulu. Kita ditebus dari seluruh pelanggaran yang membuat kita tidak benar di hadapan Allah. Yang membuat kita, kata firman Tuhan dalam Roma pasal yang ketiga, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada orang yang benar. Semua manusia berdosa. Tetapi ketika kita dibenarkan, saudara-saudara, maka disitulah, saudara-saudara, kita menjadi orang benar. Dan kita menjadi orang yang menghasilkan buah, yaitu berbuat yang benar, berbuat yang baik dalam kehidupan ini. Dalam Perjanjian Lama, saudara, fokusnya adalah kebenaran itu hasil perbuatan. Itu fokus Perjanjian Lama, bahwa kebenaran adalah hasil perbuatan. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara, kebenaran itu fokusnya adalah kebenaran itu adalah pemberian. Kalau saudara percaya sesuatu itu benar, maka itu akan menghasilkan yang benar dalam hidup saudara. Kalau akarnya benar, maka buahnya pun akan benar dan baik.
Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama, maka fokus kebenaran adalah hasil perbuatan manusia. Baru dia boleh benar di hadapan Tuhan. Kalau dia berbuat benar dan baik menurut ukuran Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, kebenaran itu saudara-saudara adalah pemberian menjadi satu jati diri yang baru bagi kita. Makanya dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, maka dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru yang datang itu? Adalah satu jati diri yang baru, yaitu kebenaran. Jadi kita menjadi orang benar karena dibenarkan. Dan itu bukan karena perbuatan. Tetapi itu menjadi satu jati diri kita yang baru. Status kita yang baru, saudara, adalah orang benar, bukan orang berdosa. Dan itulah hidup yang berkuasa. Kalau saudara dibenarkan, maka saudara memiliki hidup yang berkuasa. Orang benar berkuasa atas dosa. Berkuasa atas segala bentuk, jenis, berbagai hal, persoalan-persoalan ini. Berkuasa atas kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita berkuasa, saudara-saudara, atas penyakit. Kita berkuasa atas kuasa-kuasa dunia kegelapan ini. Kita berkuasa atas persoalan-persoalan hidup. Karena kebenaran yang menjadi bagian diri kita sekarang. Kebenaran Kristus dalam kita memiliki kuasa. Kuasa kebangkitan yang membenarkan kita. Kuasa itu bekerja dalam diri kita. Kuasa itu berkarya melalui hidup kita, saudara. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Itulah yang membuat Rasul Paulus, saudara-saudara, dia membuang semua kehidupannya yang lama. Taurat-tauratnya yang lama, usahanya untuk berbuat baik supaya dikenal dan dikasihi Allah, dibenarkan oleh Allah, dia anggap semua itu sampah demi pengenalan akan Kristus Yesus. Karena dengan dia mengalami kebenaran akan Kristus Yesus, maka saudara-saudara yang saya kasih, dia berkata bahwa itu yang dia kehendaki, saudara, adalah supaya dia mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya yang membenarkan hidup ini, saudara. Hanya melalui kuasa kebangkitan Kristus kita dibenarkan. Kita dikuduskan. Kita dilayakkan. Kita diterima di hadapan Tuhan. Kita berharga. Kita mulia. Haleluya. Dan itu, saudara, bukan hasil usaha kita. Namun kita perlu mengingat bahwa setelah menerima ini, saudara, kita punya jati diri yang baru. Yaitu orang benar. Itu bukan perbuatan, tetapi itu adalah status yang baru buat kita. Bahwa kebenaran Kristus menjadi milik kita, bagian hidup kita. Itulah sebabnya kita hidup berkuasa. Tidak lagi dikuasai dosa. Bisa orang jatuh dalam dosa, saudara. Tetapi dia tidak terus tinggal dalam dosa. Sama seperti bebek dan ayam. Kalau bebek jatuh ke dalam air, dia tenang karena dia bisa berenang. Tapi kalau ayam jatuh dalam air, maka dia akan meronta-ronta untuk keluar dari dalam. Dia tidak tenang, dia tidak aman, dia tidak nyaman, merasa terancam. Nah, itulah orang percaya. Itulah orang yang telah dibenarkan. Ketika dia tidak suka dosa, dia tidak mau melakukan dosa, dosa tidak berkuasa atas hidupnya lagi, saudara. Dia tidak nyaman dengan tempat-tempat dosa. Dia tidak nyaman dengan lingkungan yang membuat dia melakukan dosa. Dan ketika dia jatuh, kalau tergelincir dan jatuh dalam dosa, dia akan meronta-ronta keluar dari dalam, saudara. Dan itulah orang percaya. Dia tidak hidup lagi dalam dosa. Tapi saudara-saudara, dia senantiasa hidup, melakukan kebenaran, berbuat yang baik dalam kehidupan ini. Roma 3:21-22 berkata begini. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi saudara, tanpa hukum Taurat, sekarang kebenaran Allah telah nyata. Kebenaran Allah yang sesungguhnya itu nyata, saudara-saudara, bukan melalui hukum Taurat atau perbuatan. Tetapi kebenaran Allah itu nyata, saudara-saudara, di dalam diri Yesus Kristus. Dikaruniakan kepada kita yang membuat kita hidup dan hidup yang berkuasa.
Karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang benar, saudara-saudara, hiduplah sebagaimana semestinya Anda sebagai orang benar. Itu jati diri. Ya. Dan iblis tidak suka ini, saudara. Iblis berusaha dari masa ke masa menutupi ini, saudara, supaya setiap orang Kristen tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Karena iblis terancam kalau orang Kristen tahu, saudara, siapa dirinya. Kalau orang-orang percaya Yesus tahu siapa jati dirinya, bahwa dia sudah dibenarkan, dia adalah orang benar, saudara, maka iblis terancam, saudara. Dia tidak bisa melakukan atau tidak bisa, saudara-saudara, untuk menjatuhkan orang percaya begitu saja. Dia tidak punya kuasa atas orang itu, saudara, karena kebenaran Kristus yang adalah menjadi hidup yang baru di dalam diri orang tersebut. Sehingga iblis, saudara, menutupi hal ini. Iblis tidak ingin orang-orang percaya, saudara-saudara, mengenal siapa dia di hadapan Allah. Supaya orang-orang percaya tidak datang dengan bebas ke hadapan Allah. Tetapi kita bersyukur. Hari ini kita memperingati Yesus bangkit. Dan dengan kebangkitannya, ini menjadi jaminan. Bukti tanda pembayaran sudah lunas. Bukti tanda pembayaran sudah lunas itu, saudara, menyatakan kepada kita bahwa kita orang benar. Iblis tidak berkuasa atas kita. Dosa tidak berkuasa atas kita. Segala persoalan dunia tidak berkuasa atas kita. Tapi hidup yang kita miliki di dalam kebenaran ini adalah hidup yang berkuasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Yang ada di dalam Kristus tidak lagi menerima penghukuman. Tidak lagi dihukum karena Kristus. Tetapi dikatakan roh yang memberi hidup. Hidup yang merdeka. Hidup yang benar. Hidup yang kudus. Hidup yang berkuasa itu, saudara. Roh itu yang memberi hidup sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada kuasa maut, kuasa dosa yang berhak lagi atas hidup saudara dan saya. Dan ini harus saudara terima dan yakin dalam hidupmu, supaya engkau berakar di dalam Kristus, berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Inilah yang dimaksudkannya. Berakar dan bertumbuh di dalam kasih karunia Yesus dan anugerah kebenaran Kristus itu. Disitulah akar kita, saudara. Pembenaran oleh Yesus Kristus. Karena pendamaian yang sudah Dia buat di atas kayu salib diterima dan memuaskan Allah Bapa di surga. Sebab itu, Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita yang dibenarkan karena iman beroleh damai sejahtera. Kita penuh dengan damai sejahtera Allah dan hidup dalam damai sejahtera itu, saudara, dengan Allah oleh karena Kristus Yesus. Jadi karena kita dibenarkan, saudara-saudara, dengan penuh keberanian dan damai sejahtera, saudara dapat menghadap takhta kasih karunia Allah sewaktu-waktu, kapanpun. Anda mau tetap terus berada di sana. Karena takhta Allah itu, saudara, dalam Ibrani dikatakan takhta kasih karunia. Bukan takhta penghakiman, bukan takhta penghukuman, bukan juga, saudara-saudara, takhta penuduhan atas dosa-dosamu. Tidak. Itu adalah takhta kasih karunia. Takhta kemurahan, takhta anugerah. Takhta yang membuat kalau saudara datang, saudara dilihat Tuhan orang benar, orang kudus, sebagai orang yang berharga di dalam mata Tuhan, orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Itulah takhta Allah. Saudara boleh datang setiap waktu di sana.
menyembah, memuji tanpa ada tuduhan, tekanan dalam hidup ini akan hal-hal yang terjadi di hidupmu. Karena setiap kali kau datang di takhta itu, Tuhan melihat engkau karena darah Yesus sebagai orang benar, orang kudus, sangat berharga di mata Allah. Kau sangat mulia. Itu membuat Allah bersuka cita, bergembira, bersorak setiap kali engkau datang di hadapannya. Karena itu saudara, di hari-harimu ke depan ini, jangan engkau lalaikan untuk senantiasa membangun hubungan, datang di hadirat Allah. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Allah selalu bersuka cita akan hidupmu. Allah selalu bergembira akan hidupmu karena kematian dan kebangkitan Kristus yang sudah membenarkan saudara dan saya. Terpujilah Dia. Kiranya firman Allah ini saudara menguatkan kita semua dan membuka mata hati kita untuk hidup sebagai orang benar. Supaya saudara-saudara, iblis tidak punya tempat dalam hidup kita untuk menekan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Dia Allah yang kuasa dan mulia. Dan di akhir dari pembicaraan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama berdoa. Kalau saudara yang selama ini sebagai orang percaya jemaat Tuhan, engkau selama ini sering tertuduh, engkau selama ini merasa tidak berharga, engkau selama ini merasa tertekan, banyak tuduhan-tuduhan kalau datang kepada Allah. Ingat, engkau orang benar. Kau boleh datang ke takhta kasih karunia kapanpun tanpa tuduhan. Karena itu adalah takhta kasih karunia. Bukan takhta penghakiman, bukan takhta penghukuman, bukan takhta penuduhan. Tetapi takhta kasih karunia. Dan datang dengan darah Kristus yang kudus itu yang telah membenarkan engkau. Saudara-saudara yang menonton ini juga mendengar berita ini dan engkau tahu bahwa selama ini engkau sudah berusaha untuk berbuat baik supaya dikenan Allah. Ingat saudara, di hadapan Tuhan tidak ada orang yang benar. Hanya karena Yesus Kristus membenarkan seseoranglah, seseorang boleh datang ke hadapan Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Tuhan dengan jaminan kebangkitan Kristus untuk dapat masuk di dalam sorganya. Karena itu saudara, jangan keraskan hatimu, buka hatimu. Percaya, terima Dia. Katakan, Yesus, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Dan aku mau percaya Engkau juru selamat bagi hidupku. Maka saat ini juga Engkau orang benar. Engkau dibenarkan. Dan Engkau dapat berbuat hal yang benar dan baik dalam hidup ini. Karena memang itulah jati diri saudara yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik. Hari ini Tuhan, kami mengingat akan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa itu adalah jaminan buat kami yang percaya bahwa betul-betul Engkau sudah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kami ya Tuhan. Dan oleh karenanya Tuhan, maka kami memiliki keselamatan yang merupakan satu kepastian hidup kami kelak. Sehingga juga Bapa membuat kami mengenal diri kami bahwa karena Engkau sudah bayar dan selesaikan semua lunas, maka kami adalah orang yang benar, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan baik secara baik dan benar. Oleh karena kami memiliki jati diri yang baru, orang benar. Kami dapat sewaktu-waktu kapanpun dapat datang di hadapan takhta kasih karunia-Mu. Karena takhta kasih karunia-Mu adalah takhta anugerah, bukan takhta penghakiman, bukan takhta penghukuman, bukan takhta penuduhan, tetapi takhta pemberian yang luar biasa, penuh kemurahan hati Allah. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan, apapun yang kami hadapi ya Tuhan dalam hidup ini, ada takhta kasih karunia yang kami bebas datang Tuhan. Dan di sana kami terpelihara. Di sana kami ya Tuhan Yesus senantiasa ada damai sejahtera yang penuh bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa Tuhan, buat mereka yang mendengar ini dan belum percaya kepadamu, dan sedang membuka hati dan percaya kepadamu. Kau masuk dalam hidup mereka Tuhan. Engkau jadi Raja dan Tuhan di hidup mereka, menjadi juru selamat. Dan biar mereka ya Bapa di surga juga boleh datang ke takhta kasih karunia itu tanpa ada tuduhan apapun lagi. Karena mereka juga menjadi orang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau atas karya-Mu yang besar.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang benar. Bahwa saudara punya jati diri yang baru senantiasa karena kebangkitannya. Saya, Pastor Samuel, mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Salam restorasi.